Hai kawan-kawan, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, si anak rantau yang hidup di kosan. Bukan artis, tapi apa-apa di videoin. Hehe. Panjang kali lah pembukaannya ya kan? Tapi ya memang begitulah adanya fakta mengatakan. Oh iya, apa kabar kalian semua nih kawan-kawan? Selamat hari Minggu, selamat hari weekend. Nah, jadi kegiatan aku pagi ini ya seperti biasa, hanya beres-beres rumah, nggak ada cerita jalan-jalan, nggak ada, no no no. Karena jalan-jalan hanya ada di dalam bayangan, karena apa ya? Karena aku tuh kalau di Pekanbaru sendirian, kalau jalan-jalan tuh malas. Jadi ya kalau hari libur ya begini aja, beres-beres, bersih-bersih, ataupun hanya sekedar tidur-tiduran. Tapi pagi ini dengan cuaca yang lumayan mendukung, nggak panas, nggak hujan juga ya, lumayan dingin. Jadinya aku juga ikutan semangat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Oke, yang pertama kali pastinya kalau udah bangun tidur, langsung aja bersihkan kasur. Nah, setelah itu lanjut untuk bersihkan rak-rak tingkat ini karena semuanya udah cempang-prenang alias berantakan. Oh iya, kalian tahu nggak sih kawan-kawan, semalam aku tuh nggak bisa tidur sama sekali. Rasanya badan aku tuh gatal-gatal, terus apalagi di bagian kaki sampai bengkak-bengkak. Rasanya tengah malam itu aku tuh mau nangis aja karena mata aku tuh udah mengantuk, tapi kaki aku tuh gatal-gatal bahkan sampai bengkak-bengkak. Kalian tahu kenapa? Karena semut. Padahal sebelum tidur, sebelum naik ke kasur itu kan kasurnya udah dikibas-kibas terlebih dahulu. Dan udah dipastikan nggak ada semut ataupun hewan lainnya di atas kasur. Tapi pas mau tidur, tiba-tiba kaki aku tuh kayak gatal, terus juga kayak membengkak. Pokoknya semua yang aku lakukan tuh benar-benar nggak nyaman sama sekali. Nah, itu kan posisinya pas aku mau tidur. Belum tidur sih. Ya maklumlah, biasa kalau mau tidur pastinya scroll-scroll media sosial terlebih dahulu. Rasanya nggak afdol aja kalau mau tidur tapi nggak scroll-scroll terlebih dahulu. Nah, pas lagi scroll-scroll media sosial itu barulah aku duduk dan ternyata di kasur aku tuh banyak semut. Setelah aku cek ternyata ini nih semutnya berasal dari rak susun ini. Tuh, kalian lihat sendiri kan, di sini tuh banyak kali semutnya tuh dan aku tuh nggak ingat sama sekali ternyata di sini tuh ada susu dengkau. Aku sendiri pun juga udah nggak ingat sama sekali kapan susu itu aku letakkan di sana, tapi ya saking lamanya sampai nggak ingat ya kan. Dan kue-kue di sini pun akhirnya terpaksa dibuang karena udah dimasuki semut juga. Padahal kue-kue ini baru aku bawa waktu aku pulang dari kampung kemarin. Tapi ya udah nggak bisa diselamatkan lagi, mau nggak mau harus dibuang karena nggak bisa dimakan lagi. Emang lah ya dasar semut nakal. Nah, jadi kenapa kok bisa tidur malam tadi? Nah, jadi semalam itu yang bagian dekat kasur aku gores-goresi pakai kapur ajaib. Jadi semut-semut yang naik ke kasur itu pada mati. Karena udah malam, jadi aku tuh juga malas sekali untuk ganti alas kasur. Jadi ya udahlah lanjut aja tidur. Tapi pastinya tidur aku tuh sama sekali nggak nyenyak karena kayak nggak nyaman gitulah pastinya kan. Kalau keadaannya seperti ini udah dipastikan menunggu pagi tuh lama kali. Rasanya udah nggak sabar pengen cepet-cepet pagi aja. Tapi karena semalam itu begadang, karena nggak bisa tidur, akhirnya setelah pagi malah telat bangun. Tahu sendirilah kan si Wita nih kayak mana lah gitu kan. Ada-ada aja kerjaannya. Nah, singkat cerita, rak susun yang berisikan makanan tadi udah aku buang isinya. Terus juga rak-raknya tuh juga udah aku gores-goresi dengan kapur ajaib supaya semut-semutnya mati. Ya, semoga aja semut-semutnya nggak menjalar ke tempat lain sampai mengganggu ketenangan aku di dalam rumah ini. Oke deh, setelah semuanya diturunkan, ini mau aku langsung rapikan lagi. Yang pertama kali ada Al-Quran, terus juga ada beberapa skincare aku. Karena skincare aku tuh nggak banyak, hanya sedikit, jadi semuanya tuh bisa tertampung dalam rak yang sekecil ini.
Jangan ditanyakan kenapa skincare-nya kok cuma sedikit, ya karena begitulah aku tuh kurang kali kalau untuk menggunakan skincare. Palingan yang paling rutin aku gunakan itu adalah hand body, terus juga ada serum, terus juga ada sunscreen, dah kayak gitu aja. Aku tuh nggak mau ribet dengan masalah skincare. Yang paling penting bagi aku adalah semua yang aku pakai, semua yang aku gunakan itu cocok di kulit aku. Oke, setelah di rak pertama itu selesai, di sini mau lanjut di rak nomor 2. Ini nih tadi isinya tuh penuh dengan makanan. Entah kenapa ya kan, padahal di kulkas tuh ada tempat penyimpanan makanan, tapi waktu itu aku tuh nggak kepikiran. Jadi ya aku letakkan di sini. Memang semuanya pure kesalahan diri aku sendiri. Jadi ya mau gimana kan, mau menyalahkan orang lain ya nggak mungkin, karena yang salah itu diri sendiri. Sebagai pengganti untuk di rak nomor 2, di sini aku simpan aja parfum laundry, terus juga ada kapas, ada juga masker, sisir, dan banyak laginya. Sebenarnya semua ini bisa sih diletakkan di dalam lemari, tapi ya karena menurut aku semua ini aku butuhkan hampir setiap hari. Dan lemari aku tuh posisinya ada di luar kamar. Jadi rasanya terlalu ribet kalau semua barang yang aku butuhkan, yang aku pakai setiap hari itu harus diambil keluar masuk kamar. Makanya semua barang-barang yang aku butuhkan setiap hari itu pasti aku letakkan di rak susun ini. Setelah itu lanjut ke rak nomor 3, Masya Allah, entah apalah isinya kan. Semuanya berantakan, semuanya amburadul. Nah, jadi isi dari rak ini tuh yang putih tuh ada baju. Kemarin aku tuh dikirimi baju putih dari mama. Bukan baju orang lain, tapi baju aku sendiri karena waktu aku pulang kemarin baju ini tuh ketinggalan. Terus karena sekarang tuh kan musim merah putih gitu kan. Biasanya baju putih itu memang dibutuhkan. Jadi ya udah minta dikirimi sama mama. Tapi ternyata baju ini sama sekali nggak digunakan karena kami udah diberikan seragam dari tempat kerja. Terus di sini juga ada lunchbox atau tempat makan seperti itu. Tapi sengaja aku letakkan di sini karena memang belum ada niat untuk dibuka. Sayang aja rasanya kalau belum dibuka sama sekali itu ditumpuk di dapur. Karena di dapur pun juga udah dipenuhi dengan kotak-kotak bekas makanan. Jadi supaya nggak menumpuk semuanya di dapur, yang ini karena masih segel, cantik juga kan. Akhirnya ya sayang gitu, akhirnya ya ditaruhlah di kamar. Nggak ada alasan yang terlalu valid sih kenapa semuanya diletakkan di kamar. Karena ya menurut aku kalau semuanya di kamar itu lebih gampang diambil. Tapi ya nggak semua sih diletakkan di kamar, kayak baju-baju ya pastinya diletakkan di lemari dan lemarinya tuh ada di luar kamar. Oke deh, semuanya udah selesai, udah rapi. Di sini aku mau lanjut untuk cabut-cabuti rumput di halaman. Sebenarnya aku tuh udah suntuk kali melihat banyak kali rumput-rumput di halaman ini, terkhususnya di bagian area kamar aku. Tapi ya mau gimana lagi, aku tuh di sini nggak punya alat untuk cabut rumput. Akhirnya aku cuma bisa cabuti rumput-rumput yang nggak keras aja. Kalian bisa lihat sendiri di belakang aku tuh udah penuh kali dengan rumput. Rasanya ingin aku cabuti semua, tapi kalau rumput yang di belakang itu nggak bisa dicabut pakai tangan karena udah keras dan pastinya membutuhkan tenaga yang ekstra untuk mencabuti semuanya. Makanya di sini aku cuma bisa cabuti rumput-rumput yang nggak keras, terus juga yang paling dekat dengan kamar. Walaupun masih rimbun kali dengan rumput, tapi setidaknya bagian dekat kamar aku tuh nggak terlalu tinggi-tinggi kali lah rumputnya. Oh iya, jangan salfok sama dua anabul yang di dekat aku tuh, mereka lagi makan. Karena mereka udah terbiasa pagi-pagi tuh aku kasih makan terlebih dahulu. Aku tuh kasihan kali kalau ada kucing yang udah mengeong-ngeong, terus apalagi dengan tatapan yang mengiba, aku tuh pasti udah luluh aja. Tapi akhirnya mereka jadi terbiasa minta makan sama aku. Ya nggak papalah, semoga aja rezekinya ada dengan aku mungkin. Dan semoga aja dengan adanya mereka rezeki aku tuh bisa bertambah lagi. Nah, sekarang aku mau lanjut ke bagian saluran air. Entah kenapa aku tuh merasa saluran air aku tuh terlalu cepat kali ditumbuhi dengan rumput-rumput.
Padahal rasanya belum lama ini aku baru bersihkan saluran air ini juga, tapi hari ini udah ada lagi rumputnya. Selain itu aku juga mau bersihkan tanah-tanah yang udah masuk ke saluran air ini. Mumpung sekarang lagi musim hujan, jadi ada baiknya saluran air ini dikerok lagi. Kalian tahu nggak sih dikerok? Hehe. Dikerok atau dikuras lah ya kawan-kawan, supaya saluran air ini bisa lancar dan nggak menimbulkan banjir. Karena serius aku tuh paling takut kali kalau udah hujan itu airnya bisa masuk ke dalam rumah.